Sebelum memulai pelajaran, agar pelajaran tidak berjalan dengan lancar, mari kita berdoa supaya dalam menentukan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Selamat pagi, antara dua orang yang saling menawar untuk mencapai tujuan tertentu. Iya, benar. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang berani? Jadi teks negosiasi itu teks yang berisi dialog, sebuah perundingan atau perjalanan antara kedua belah pihak atau lebih untuk mendapatkan kesepakatan bersama tanpa adanya yang merugikan. Tujuannya itu sudah tentu untuk menyelesaikan perbedaan yang antara kedua belah pihak atau lebih. Namanya seperti yang kita lihat tadi, ada tawar menawar di dalam teks negosiasi. Misalnya si Kevin sama si Mama Satria mau menawar soal pulpennya si Kevin. Tawar menawar lah. Belilah pulpen itu 2.000, apa lagi 3.000 lah. Ya kan? Itu salah satu contoh teks negosiasi. Biasanya di dalam teks negosiasi itu bukan. Biasanya di dalam sebuah teks itu apa aja unsur-unsurnya? Ada pengertian, ada ciri-ciri, terus apa lagi? Ada struktur dan juga ada kaidah. You got a idea. You have 10 minutes. That's just a lot. I'm gonna be away from.
Kalau misalnya ada yang dirugikan, berarti tidak terjadi nanti kesepakatan, tidak terjadi tujuan dan tidak tercapai tujuan. Selanjutnya, tadi ciri-ciri yang ketiga tadi apa nih? Struktur. Apa itu struktur nih? Ya, susunan dari teks, membangun teks. Coba si Dirga. Bukan cahaya, Mas. Cahaya. Coba dikasih. Dari yang keenam, struktur teks negosiasi ini, ada yang mau menjelaskan salah satu? Silahkan. Dari permintaan. Atau kakak jelaskan, nanti ada yang buat contohnya, contoh lainnya. Oke, pertama kita bahas tentang orientasi. Biasanya deh, dalam teks negosiasi itu orientasi itu berupa salah atau samaan. Misalnya si Ade ini, pergilah Ade ini belajar ke Singapura. Pagi ini, sudah tadi itu jawab pagi deh mau beli apa? Itu masuk dalam orientasi. Terus si Ade ini bilang, Bu mau beli HP merek ini, merek Realme. Terus katanya itu dimasukin berita. Terus dia bilang, oh ini ada Realme, kasihlah banyak jenisnya kan. Terus ditawar, berapa Bu harganya? Kasih ini. Ya juta deh, ditawarnya mahal kali Bu. 2.500.000 lah ya. Terus setelah udah terjadi tawar menawar yang cukup panjang antara si Ade ini dengan si keluar lagi, dapatlah persetujuan. Kalau sudah terjadi persetujuan, ibu si Ade itu baru ditutup. Ini si Ade itu. Coba deh, siapa lagi yang mau bikin contohnya? Selain jual beli lah, atau jual beli itu bisa. Kevin kayaknya lagi mau berapa? Kevin dari tadi, ayo deh, mau deh. Kevin, atau yang udah biasa jual belanja lah, buat biasa aja. Yang perempuan lah, kakak mau yang perempuan dulu. Soalnya perempuan kan biasa belanja sama orangnya ke pasar. Masukkan bagian-bagian dari struktur ini pada orientasi, permintaan, pemenuhan, penalaran, persetujuan, dan sebagainya. Jual beli bisa kan? Bisa. Saya tidak. Sini, maju. Kakak tuh harus berani dulu, percaya diri. Soal benar salah, nanti kita pakai. Satria. Saya akan menceritakan suatu teks negosiasi yang terjadi di kelas antar teman. Misalnya saya dengan Dirga juga. Jadi Jangan ini diri. ini adalah saudara saya. Jadi kan pertama orientasinya itu pada pagi hari saya masuk di kelas, saya bertanya tentang PR. Dirga, Magdir, kau udah siap PR itu bahasa Indonesia belum? Jadi saya dijawabnya, aku udah sih. Udah, saya minta dong, lihat dong gitu. Baru bisa dijawab Dirga, kau PR matematika udah siap? Udah, kita tukaran dong, biar adil. Udah, jadi di situ terjadi tawar menawar. Akhirnya setuju dia memberikan saya PR Indonesia, sedangkan saya memberikan PR matematika. Ya, sebentar. Kita ambil sini. You should get away here in the next 10 minutes. That's just a lot. I'm gonna be away from it.
biaya pengukuran langsung. Kita bahas yang pertama, dalam pembahasan lisan kalimat yang digunakan cenderung pendek karena mengalami pelepasan pada beberapa bagian. Memang di dalam teks negosiasi itu biasanya nggak terlalu panjang, biasanya hanya pendek-pendek yang kalimat. Bahkan kadang terima kasih cuma makasih. Yang kedua, banyak menggunakan ragam bahasa tidak penting. Kalau misalnya kita belanja, bahasa yang kita gunakan itu selalu sesuai. Selamat pagi, ibu ini harganya berapa ya? Bisa itu dari berapa kita cuma gitu. Ini tidak bisa pulang lagi. Jadi dia bahasanya itu cenderung tidak selalu. Banyak menggunakan ragam bahasa ya karena memang berlalu. Dan kalimat-kalimat dalam itu biasanya contoh ciri-ciri kalimat langsung itu bagaimana? Pasti dia ada tanda petik dua di dalam kalimat langsung. Contohnya ini, coba dibaca oleh si Ramadan. Habis si Ramadan penjualnya, terus yang pembelinya puji permasalahan. Ini tidak terlalu besar, tapi terbuat dari kayu dan dari gunungan habis dibeli. Bagus untuknya, untuk dipakai sendiri ataupun yang boleh ya 200 Tepung kotor ya. 5.000. Ini sudah murah nih dibandingkan tempat lain lebih mahal. Belum boleh naik sedikit nih. Nah, kalau harga segitu tidak boleh. Contoh yang dibawa
Satria sama kemarin deh. Belum, Mak.
Thank you.